Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel si Karbitan. Sebenarnya hari ini saya mau membahas mengenai dimmer. Cuma saya lagi order lampu yang dimmable gitu. Tapi belum nyampe, baru sampai sekitar mungkin 2 hari lagi gitu ya. Soalnya saya ordernya dari Surabaya. Malahan yang sampai sekarang itu ini jadi kita akan unboxing dulu ini Bardays Smart Light Bulb RGB. Jadi lampu yang bisa dikontrol warnanya, redup, dan tadi menurut speknya sih jadi bisa juga menggunakan Google Assistant. Jadi bisa diperintahkan pakai suara gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya pesan barengan gitu dengan lampu yang dimmable untuk ngebahas perangkat ini dimmer. Cuman malahan ini duluan yang datang. Ya udahlah, ini kita bahas dulu ya. Oke. Nah ini perangkatnya ya. Jadi ini lampu smart gitu ya. Jadi yang bisa kita kontrol menggunakan smartphone kita. Udah ya lampu kekinian lah, IoT gitu kayaknya. Jadi Internet of Things. Jadi IoT itu maksudnya jadi perangkat-perangkat itu bisa saling bisa mengumpulkan data atau mentransfer data melalui jaringan yang ada tanpa ada interaksi dari manusia gitu. Oke, ini kita coba buka ya. Mereknya Bardi. Saya juga belum pernah menggunakan ini ya. Kita buka aja. Ini barangnya baru sampai tadi, baru banget sampai. Oke, ini Bardi Smart Light. Oke, kita coba ya. Lampunya ini lumayan berat ya, karena banyak komponen di dalamnya. Ini saya beli yang 9 watt. Ini ada RGB warna red, green, blue, W 2 kali. Ini apa ya, warm white mungkin ya. Oke, ini ada buku panduannya. Di sini dia fittingnya sama ya. Jadi ini buat standar E27, buat standar di Indonesia. Dayanya 9 watt. Masa pakainya 50.000 jam. Temperatur putih 2700 sampai 6500. Oke, kita coba aja. Apa lagi ya? Bisa itu. Oke, sebelum kita mulai mencoba koneksi antara lampu ini dengan menggunakan smartphone ya, jadi kita harus siap-siapin dulu beberapa hal. Yang pertama itu download aplikasi di Google Play ya, Smart Life, Smart Living. Yang kedua itu Google Home. Dan yang ketiga pastikan kita punya koneksi ini ya. Oke, ini router yang dulu nih yang kita pernah
bahas. Jadi kita harus mendekatkan antara device-nya. Ini contohnya misalnya lampu ya, kalau misalnya nanti kamera atau semacamnya juga didekatkan ini antara ini lampu, router dan smartphone. Jadi biar koneksinya maksimal. Jadi kalau misalnya terlalu jauh malah pairingnya tuh nggak sempurna gitu. Jadi malah biasanya sih gagal gitu. Jadi pastikan dalam sinyalnya itu antara ketiga perangkat ini dalam jangkauan yang baik untuk kelancaran koneksi pada saat pairing. Oke, jadi nanti cara kerjanya itu si smart livingnya itu sebagai manajemen device-nya itu, manajemen lampu di situ sih nanti banyak bisa setting banyak device ya yang IoT itu. Jadi ada saklar atau ya mungkin kamera ini dan semacamnya, lampu dan lain-lain. Kemudian nanti kita koneksiin dengan Google Home. Jadi account yang dibikin di Smart Living ini nanti akan di-linkkan ke Google Home. Jadi nanti kalau udah di link gitu ke Google Home, jadi nanti kita bisa perintah misalnya menggunakan perintah suara, misalnya oke Google, turn off the light gitu buat matiin, atau turn on the light, nanti lampunya nyala, bisa buat intensitas cahaya ya, terang, gelap, dan juga pergantian warna gitu. Oke. Nah, kita mulai dari cara mengkoneksikan lampu ini ke aplikasi Smart Living, Smart Life, Smart Living. Ribet ya. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini saya udah membuat fitting. Jadi langsung dari listrik ini ada fitting. Saya rangkai pakai kabel biasa, nanti pakai steker di sininya E27 standar rumah. Gitu. Jadi kalau cara mengkoneksikan cara mereset atau setting ulang setting awal itu lampu ini dengan cara menyalakan matikan itu sebanyak 3 kali ya nyalanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman colok langsung ke plafon nih, jadi bisa langsung pencet aja saklar itu nyala, mati, nyala, mati, nyala. Nah, nanti lampunya akan blinking gitu. Ini karena saya menggunakan kabel biasa di sini, berarti nanti saya putar manual nyala, mati, nyala, mati, nyala sebanyak 3 kali ya, nyalanya sebanyak 3 kali. Oke, kita coba ya. Jadi kalau pada saat dia udah yang terakhir, yang ketiga nyala, indikasi suksesnya itu adalah lampunya blinking. Ini hati-hati ya, agak terang soalnya lampunya. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, ini kondisi lampu blinking berarti dia udah siap untuk menerima konfigurasi baru ya. Kita jalankan aplikasi Smart Life-nya. Oke, di sini nanti ada pendaftaran dulu ya gitu ya. Ada pendaftaran. Oke, ntar ya. Di sini register. Nanti bisa kalau yang udah punya account ya tinggal di login aja. Kalau register ya dipencet aja registernya, terus nanti masukin email, nanti diklik itu get verification code-nya, nanti dicek di email masing-masing ya, di situ ada buat kode verifikasinya, kita masukkan.
Nah, nanti langsung bisa set password ya. Ini passwordnya 6 digit minimal. Masukin angka juga sama huruf dan angka gitu. Oke, nah ini kita udah sampai di settingan depannya. Jadi yang pertama kita lakukan itu ada add device, kemudian pilih lampu ya, lightning, kemudian pilih lightning wifi. Nah di sini nanti kita setting wifi mana yang mau digunakan nih, yang terhubung dengan di handphone juga ya. Ini jadi kan misalnya kan wifi ini yang kemarin nih TP-Link yang udah kita review ya. Ini kita masukkan SSID-nya, nama si wifi-nya apa, kemudian passwordnya. Oke, kita pencet next. Oke, di sini ada power reset the device. Kita udah reset ya. Oke, itu ada tulisannya switch the device on off. Next. Oke, di sini ada pilihan confirm the indicator blink quickly. Oke, ini udah kedap-kedip ya. Confirm. Nah, di sini nanti adding the device. Oke. Ini udah berhenti blinking nih lampunya. Oke. Masih loading. Oke. Ya, oke. Ini sudah sukses ya. Jadi ini defaultnya itu Bardi 9W RGB WW bug. Nah, ini nanti kita tak namakan aja ya. Ini karena kita mau connect ke Google Home itu, jadi karena Google Home kayaknya nerimanya ini koreksi ya kalau salah. Karena saya menggunakan settingan bahasa Inggris, jadi Google Home-nya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita namakan yang bahasa Inggris aja lah gitu. Ini biar gampang, saya si lampu ini saya kasih nama Tom. Oke. Mungkin dia kenalan Tom and Jerry. Oke. Kita udah coba nih. Nah, kita udah selesai setting. Nah, kemudian kita udah di settingan lampunya. Oke, ini warnanya apa nih ya? Putih ya. Kita coba ganti ke warm white, kuning. Oke, udah ganti. Kelihatan nggak ya perbedaannya? Nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera ya. Oke. Ini kalau di sini kelihatan sih antara putih sama warm white. Warm white itu agak kekuningan gitu. Kita coba setting brightness-nya aja, jadi keterangan si lampu. Nih, ya oke, redup ya. Kelihatannya bedanya. Nah, ini terang, ini 100%. Oke, kita coba turunin jadi ini 20%. Oke, kelihatannya redup. Oke, kemudian ini tab selanjutnya ada warna. Nah, ini ada warna merah. Oke. Kelihatan kah merah? Aduh, ini di kamera agak susah ya. Kita coba ganti warna ke kuning. Ini kuning. Hijau. Oke, hijau. Gimana ya cara? Bentar ya, biar kelihatan.
Oke, ini mungkin agak susah ya kali ya. Kalau di kamera saya kurang tahu nih. Kelihatan atau enggak? Nah, ini pada saat ini saya ganti warna ke biru muda ya. Jadi kelihatan ya birunya ya. Oke, ini saya coba ganti warna ke hijau. Nah, ini hijau ya, kelihatan. Ada bayang hijau ya. Ganti ke warna ke kuning. Ini kuning, ini ganti ke merah. Ini ganti ke brightnessnya bisa digelapkan, bisa diterangkan. Terus di sini ada skin. Nah, ini setting defaultnya. Jadi setting defaultnya ini kalau night dia otomatis gini nih, warnanya warna slow gitu ya. Kalau pada saat read, ini terang. Jadi di sini ada banyak pilihan setting gitu. Ada soft, nanti dia ngeredup sendiri. Agak kehijauan di sini ya. Warnanya. Kalau kita coba skin, ini di bagian skin ya, colorful. Merah, ganti-ganti warna dia. Oke, kita coba membaca aja ya. Read terang. Kemudian night aja deh, biar agak slow aja, nggak terlalu silau. Kemudian yang terakhir music. Ini apa ya? Tes, halo. Tes. Ganti. Jadi kalau ada terdeteksi suara, ini ganti-ganti sendiri gitu ya. Apa lampu disco atau apa ini? Jadi kalau kita ngomong diganti-ganti tuh. Kalau diam, tes, ganti warna. Nah gitu. Ya, jadi fungsinya buat itulah, ganti-ganti warna. Jadi mungkin kalau ada suara atau apa dia ganti-ganti gitu. Oke, dari dulu kali ya. Ini untuk smart livingnya udah kita sukses setting. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Home. Jadi untuk di Google Home itu kita langsung buka aja nih aplikasinya. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu ya. Bentar, ini Google Home-nya udah nyala. Kemudian ini dipencet get started. Jadi untuk setting create a home, bikin ya home-nya dulu gitu, lokasi kali gitu. Jadi yang pertama itu di sini ada home nickname. Oke, di sini saya sih ngeset homey ya, jadi rumah gitu. Nanti bisa settingan, kita ingin beberapa lokasi, misalnya rumah, nanti ada kantor, atau ada ya rumah kedua, ketiga, keempat, atau lapangan atau apa gitu. Oke, yang pertama masukkan home nickname-nya. Jadi ini mau di kondisi apa, misalnya homey atau rumah atau apa ya. Home address itu nanti isinya ya alamatnya, nanti dia kayak type Google Map itu ya gitu. Jadi alamatnya, addressnya langsung bisa sampai ke tujuan di titik kita tempat posisi device ini gitu. Oke. Nah, di sini nanti ada setting device. Ini biarin aja ya. Jadi sampai ada tulisan no device found. Nanti kita pencet no aja gitu. Nah, nanti jangan kita masuk ke halaman utamanya. Oke. Nanti masuk ke halaman utama. Terus kita setup, pilih tanda plus yang di atas itu ya. Nanti pilih tanda plus yang di atas. Kemudian kita setup device. Habis setup device, nah itu ada dua pilihan tuh. Yang pertama
Kalau bisa kita nge-setup ke aplikasi ini ke device-nya langsung pilih yang paling atas. Cuman karena kita pakai koneksi WiFi gitu. Ya di sini saya pakai router TP-Link ya. Jadi kita pilih yang bawah gitu. Pilih yang bawah. Nah, di sini ada manage account. Oke, jadi manage account itu kita pilih kita kan udah pakai itu yang Smart Life itu ya. Kita udah setting Smart Life. Jadi kita gimana nge-link si accountnya Smart Life itu ke dalam Google Home. Jadi nanti kita cari aja itu di atas di search itu Smart. Nah, kita klik Smart Life-nya. Jadi nanti ada redirect gitu ya. Nah ini, jadi nanti kita setting masukin username password yang kita tadi masukin di Smart Life-nya itu. Ini yang atas 62 itu maksudnya apa ya, Indonesia gitu ya, kode telepon kita. Masukin emailnya, email yang kita bikin tadi. Kemudian passwordnya si Smart Life yang tadi kita bikin di awal tadi itu dimasukin. Terus kita, nah ini halaman selanjutnya tinggal klik aja authorize. Nah oke, sini lagi koneksinya. Nah oke, udah oke. Nah ini udah ada ya, jadi masuk dia. Ini si Tom tadi kan ada kan tadi kita rename ya namanya si apa tadi, Berdi atau siapa sini, Bardi. Kita ubah namanya Tom. Jadi sini ada Tom, kita taruh ke room, masukin ke alamatnya tadi, pilih choose home ya. Oke, terus summary-nya add to home. Nah ini tergantung ya tadi namanya apa. Nah di sini terserah nih mau taruh di mana, bedroom kah, basement ya, kita anggap aja basement aja dulu ya. Nah, oke, udah selesai. Oke, jadi selanjutnya kita pencet done. Nah itu udah muncul tuh. Jadi nanti tinggal di di sini kan udah muncul nih. Nah jadi tinggal di, ya udah kita mau ngelakuin apa, misalnya mau matiin ya pencet aja, itu kan ada off on, coba kita pencet off. Nah turning off Tom, mati dia. Kita pencet lagi on, turning on Tom. Oke, ya nyala ya. Nah, ya kalau dipencet si tombolnya tadi, kita bisa ngeset brightness-nya ini. Bisa. Nah ini terang, kita max 100% ya. Kemudian kita jadiin 20%. Nah kayak gitu, berubah ya kelihatan ya tadi ya. Untuk warna kita bisa pencet aja tuh warnanya, terserah mau warna apa, misalnya warna hijau tuh, light green, dia jadi redup. Ini warna hijau nih, atau ini di kamera nggak terlalu ketahuan ya, malah kayak merah ya. Oke, misalnya warna biru, ini warna biru. Ini gimana ya, nggak terlalu kelihatan ya kayaknya di kamera. Nah di sini ini biru nih, coba merah. Ini udah aja ganti ke merah ya. Oke. Itu settingan ya. Selanjutnya kita coba ya pakai Google-nya ya, perintah suara ini. Jadi pencet aja yang di tengah itu yang ada gambar mic gitu. Oke, kita coba ya. Turn off Tom. Here's a summary from Google support. Salah. 1. Open your phone setting. Okay. Turn off the light.
Alright, turning off Tom. Oke, turning off Tom. Jadi lampunya mati ya. Coba lagi. Turn on Tom. Okay, turning on Tom. Oke, sukses ya, nyala lagi ya. Apalagi ya? Ini tergantung ya. Jadi fungsinya apa aja, misalnya untuk naikin brightness, ganti warna. Kita coba ganti warna ya. Turn right to white. Alright, changing Tom to white. Oke. Jadi di sini bisa ngeganti itu ya, perintah warna. Ini misalnya kita set brightness-nya ke maksimal dulu ya. Brightness to 100. Oke, ini ada setting Tom slow. brightness to 100%. Ini jadi brightness-nya ke maksimal ya. Slow. Nah, misalnya kalau mau cahayanya biar redup gitu, misalnya bisa gunain perintah dim atau apa gitu ya, biar kita coba ya. Jadi misalnya dim the light. Okay, dimming Tom. Oke, ini cahayanya udah berturun nih sampai 70%. Dan, kemudian misalnya tadi kalau mau ganti warna, turn color to red. Alright, Oke. changing Tom to red. Nah, ini udah berubah jadi warna merah ya. Jadi kita bisa merintahin mulai pinta suara ya, misalnya pakai Google Voice. Nah, ini coba kita dari halaman screen ya, pakai perintah Oke Google, bisa atau enggak ya. Oke Google, turn off the light. Okay, turning off Oke. Tom. Oke, udah bisa ya. Ini jadi pakai perintah Oke Google, udah bisa. Turn on the light. Okay, turning Tom on. Oke Google, dim the light. Okay, it's darker. Mana sih? Oke Google, set brightness to 100. Okay, setting Tom brightness to 100%. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi kita udah coba nih si Bardi ini, smart lamp. Jadi lampu pintar ya. Ini kita bisa setting di menggunakan memerintahkan si lampu ini mau nyala, mau mati, situ tingkat kecerahannya. Jadi kalau misalnya di kamar tempat tidur gitu, jadi enak nih. Jadi pada saat mau baca ya kita set aja terang gitu, pakai perintah suara atau pakai aplikasi juga bisa gitu. Jadi di 100% misalnya kalau pada saat membaca. Tapi kalau rasa-rasanya lagi mau santai-santai, kita turunin brightness-nya ke 50. Kemudian misalnya kalau mau tidur tetap pengen ada cahaya, ya udah deh 5% aja gitu misalnya brightness. Jadi nggak silau, atau kalau mau dimatiin ya tinggal turn off aja gitu, menggunakan perintah suara atau dengan aplikasi yang ada gitu. Kenapa saya pilih si Bardi ini? Jadi sebenarnya pas saya cari-cari itu ada dua ya. Yang pertama ya merek terkenal, ya sebutin aja yang langsung Philips gitu. Itu untuk yang segini ini yang bisa warna ya. Jadi nanti biasanya kalau yang kayak gini itu ada dua gitu. Yang hanya bisa putih ke kuning, warm white itu ke kuning, itu jadi hanya dua warna itu. Nah itu biasanya lebih murah tuh harganya, sedangkan kalau warna yang seperti ini bisa warna itu lebih mahal. Jadi kalau Philips waktu itu kayaknya di harga 200 ribuan ya. Ya karena saya sih sebenarnya sih nggak nggak terlalu ya butuh-butuh amat ya gitu. Jadi hanya buat iseng gitu beli ini ya. Jadi saya beli yang murah aja gitu.
Ya kalau misalnya mau implementasi lebih bagus, mungkin lebih stabil. Saya belum tahu ini juga kestabilannya itu seperti apa ya yang si Bardi ini. Karena belum nyoba dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau yang tadi Philips itu di harga 200 ribuan rasanya ya. 200 ribu lebih, itu 200 ribu, 220, 230 gitu. Sedangkan kalau si Bardi ini kayaknya sih saya dapat harga murah waktu itu. Saya dapat harga belinya di 96.500. Oke. Itu di luar ongkos kirim ya. Harga sekarangnya itu 115.000. Ya, lagi dapat diskon saya waktu itu jadi 96.000 ya, lumayan ya, hampir 20.000 selisihnya. Gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen main-main, ya lumayan ini buat anak juga seneng kali ya main. Saya coba sama anak-anak seneng banget itu ganti warna. Temennya harus pakai bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggrisnya belepotan kayak saya agak susah juga untuk merintahin mati hidup ganti warna dan lain sebagainya. Oke. Itu aja review dari saya. Jadi kalau misalnya mau nyoba-nyoba atau apa ini Bardi ini ya lumayan lah buat hiburan gitu, atau bisa digunain buat sehari-hari. Ya silahkan dicoba aja, atau kalau misalnya teman-teman emang udah ada yang gunain ini selama sebulan 2 bulan atau mungkin lebih ya, jadi bisa sharing bagaimana ketahanannya, atau misalnya ini stabil atau enggak, silahkan ya nanti ditulis aja di komentar. Oke, itu aja dari saya. Kita jumpa nanti di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.